Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Monica Dwi Mukarramah, NIM E 2019-1072, kelas Perbankan Syariah 2, akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian 3 sektor. Yang pertama yaitu pengertian dari ekonomi 3 sektor sendiri. Sudah jelas di sini ada 3 sektor yang terlibat dalam kegiatan di dalamnya, yaitu ada sektor perusahaan sebagai produsen, terus ada sektor rumah tangga sebagai konsumen, dan juga sektor pemerintah sebagai konsumen, selain itu sebagai pemungut pajak dan juga pemberi subsidi kepada perusahaan maupun rumah tangga. Untuk lebih jelasnya, maka kita lihat alur perekonomian 3 sektor, di mana ada perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Yang ketiganya itu bisa melakukan pengeluaran maupun pendapatan. Yang pertama itu ada perusahaan itu melakukan pengeluaran kepada pemerintah berupa pajak perusahaan, sehingga pemerintah mendapatkan pendapatan berupa pajak. Yang kedua yaitu pemerintah itu melakukan pengeluaran kepada rumah tangga berupa gaji maupun upah, sehingga rumah tangga itu mendapatkan pendapatan dari gaji dan upah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu ada rumah tangga melakukan pengeluaran kepada pemerintah berupa pajak perseorangan, sehingga itu pemerintah itu mendapatkan pendapatan pajak perseorangan dari rumah tangga. Yang keempat, pemerintah itu melakukan pengeluaran kepada perusahaan, sehingga perusahaan menerima pendapatan dari pemerintah. Yang kelima, rumah tangga itu melakukan tabungan kepada lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan memberi pinjaman itu ke penanam modal untuk berinvestasi ke perusahaan. Dan yang keenam itu kemudian perusahaan melakukan pengeluaran berupa gaji, upah, bunga, maupun laba kepada rumah tangga. Selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau disebut dengan simbol T menambah pengeluaran agregat atau simbol AE pada industri maupun rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak itu memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor ini dinamakan dengan perekonomian tertutup. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yaitu yang pertama ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka menjadikan pendapatan pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, baik itu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, maka aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri itu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga maka akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama itu ada ditabung dengan simbol S, terus selanjutnya ada membayar pajak dengan simbol T. Maka dalam keseimbangan berlaku persamaan, Y sama dengan C plus I plus G, di mana C di sini yaitu pendapatan, I yaitu investasi, dan G yaitu government. Tiap tingkatan pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T, di mana C di sini pendapatan, S di sini konsumsi, dan T berupa pajak. Selanjutnya yaitu membiayai konsumsi dengan simbol C. Kemudian yaitu syarat keseimbangan, di mana penawaran agregat dengan simbol AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G, di mana C merupakan konsumsi, I investasi, dan G government. Simbol dari C itu menyimpulkan rumah tangga, I perusahaan, dan G yaitu pemerintah, sama dengan C plus S plus T, di mana C yaitu konsumsi, S serving, dan T yaitu pajak.
Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T, di mana I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak itu yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3. Yang pertama yaitu pajak regresif, di mana pajak ini turun ketika pendapatan naik. Kemudian ada pajak proporsional, ketika pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Dan ada juga pajak progresif, di mana pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, di mana pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T atau pajak, sehingga YD atau pendapatan disposable sama dengan Y pendapatan dikurangi dengan T atau pajak. Karena YD atau pendapatan disposable turun, konsumsi dengan simbol C dan tabungan dengan simbol S juga turun. Sekian video tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.